Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah dan anak-anakku yang kami sayangi, alhamdulillah pada malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita bisa nutup puasa sampai 1 bulan penuh. Mudah-mudahan puasa dan ibadah kita yang lain diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tema yang diberikan kepada kami mengenai puasa menuju sabar dan puasa menuju akhlak sabar dan ikhlas. Di sini perlu kita pertegas dulu mengenai akhlak. Di situ puasa menuju akhlak sabar dan ikhlas. Kalau kita membaca kitab-kitab akhlak, kitab-kitab tasawuf, akhlak itu perilaku yang sudah terbiasa, tabiat, kebiasaan atau sifat, perilaku yang dilakukan tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Jadi sudah menjadi kebiasaan, menjadi tabiatnya. Contoh, seseorang kalau dikatakan punya akhlak suka menolong, ketika begitu tahu orang yang perlu ditolong, misalnya orang kecelakaan, tidak akan pernah berpikir dulu yang kecelakaan itu keluarga saya apa tidak ya, orang daerah saya apa tidak, apalagi muslim apa tidak butuh itu. Kalau dia sudah punya akhlak suka menolong, siapapun orang itu pasti ditolong spontan tanpa pemikiran dan pertimbangan. Itu akhlak. Kalau masih mikir-mikir tadi walaupun ujung-ujungnya ditolong, itu bukan akhlak, belum menjadi akhlaknya. Hanya dia pernah berbuat baik menolong orang, itu aja. Akhlak sedekah misalnya. Begitu ada orang meminta, lalu dia berpikir, ini masih muda kok minta ya, apalagi pagi-pagi misalnya. Mestinya bisa bekerja dia itu. Walaupun nanti akhirnya dikasih, dia belum punya akhlak sedekah. Belum. Kalau begitu ada orang meminta, siapapun dia, apapun keberadaannya, spontan ngasih, itulah akhlak. Tanpa pemikiran dan pertimbangan. Nah sekarang kita mengarah ke akhlak sabar. Puasa menuju akhlak sabar. Berarti dalam puasa ini kita masih melatih, masih berlatih. Bagaimana bisa menjadi orang yang punya akhlak sabar. Dalam arti kalau sabar menjadi akhlak kita, apapun keberadaan kita, apa sendiri, apa bersama keluarga, bersama orang banyak, apa dalam keadaan suka atau duka, bencana apa tidak, berat apa sulit, ibadah atau bukan, begitu bisa menerima. Sabar itu menahan emosi, menahan amarah, menahan berbuat tidak baik, menahan dari larangan Allah, menahan tetap patuh dan taat pada Allah, maka disitulah baru kita punya akhlak sabar.
Tetapi kalau nanti misalnya kita setelah puasa ini nuwun sewu, setelah Idul Fitri kok masih bisa berkata, saya kalau diuji tentang anak saya bisa sabar, kalau diuji istri saya tidak bisa sabar, belum punya akhlak sabar. Dalam puasa ini misalnya apalagi masih berlatih, saya kalau meninggalkan makan minum saya masih kuat bisa bersabar. Kalau meninggalkan rokokan saya tidak bisa sabar, belum punya akhlak sabar. Tetapi Bapak Ibu sekalian, puasa insya Allah akan menghantarkan kita mempunyai sifat atau akhlak sabar. Mengapa demikian? Sebab kata Rasulullah, as-sawmu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari kesabaran. Anggap sabar itu 100%. Yang 50% itu ada di puasa. Saya belum pernah baca syarah hadis ini, tapi saya pernah berpikir dan menganalisa begini. Memang kesabaran dalam puasa itu multidimensi. Kesabaran di puasa itu lahir dan batin. Dan kesabaran di puasa itu termasuk kesabaran yang sangat lama dalam beribadah. Contoh misalnya, kita sholat disuruh bersabar. Walaupun kadang berjalan ke jamaah agak jauh, kadang panas, kadang hujan, kadang dingin, bersabar. Tapi itu sebentar. Paling lama, ya antara jalan dari rumah sampai ke sini paling gak setengah jam lah. Kita haji disuruh sabar. Bahkan sering disampaikan yang utama haji itu kesabaran gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, ibadah haji itu intinya berapa hari? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Hanya 6 hari. Puasa berapa hari? 30 hari. Apa mana kena arek nom sedikit pengantin baru tuh bersabar menahan untuk tidak berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Makanya sebagai penghulu termasuk saya ini Ramadan perai nikahno. Soalnya gak kuat kira-kira nek nikah ini. Gak itu sabar. Mungkin itulah karena waktu yang lama dan kesabaran itu membutuhkan anggota tubuh lahir dan batin, maka sekian ibadah yang banyak itu ada dalam 1,50%, puasa 50%. Sehingga Allah mengatakan as-sawmu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari kesabaran. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah melaksanakan latihan separuh ini di bulan Ramadan, insya Allah, seperti saya katakan tadi, kalau kita puasa dengan benar, keluar Ramadan, insya Allah kita punya akhlak sabar. Amin Allahumma amin. Coba sedikit kita cek. Sabar itu dalam agama kan ada 3 macam. Saya katakan tadi sabar itu menahan. As-sabru al-imsak. Sabar itu menahan. Di dalam puasa, kesabaran 3 macam itu lengkap. 1, sabar melaksanakan perintah Allah. 2, sabar meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian Allah. Di puasa ada semuanya. Sabar melaksanakan perintah Allah. Walaupun luyuh-luyuh, ya. Walaupun lemes. Ya, kadang kita lihat tukang batu itu, Pak. Apalagi di daerah saya Sidayu, Gresik itu petani di ladang di sawah, kepanasan, kudanan, sampai melintang ya. Coba sabar ditahan Pak, dan melaksanakan perintah Gusti Allah juga. Puasa, sabar melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah, apa yang dilarang oleh Allah, kemaksiatan dan sebagainya. Kita berpuasa ini hakikatnya bukan hanya menahan makan dan minum.
serta berhubungan suami istri di siang Ramadan saja, tetapi hakikatnya puasa kita adalah juga menahan seluruh anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, mulut kita, mata kita, sampai hati dan pikiran kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngapunten Bapak Ibu sekalian, di ayat Al-Baqarah 183 kita diperintah puasakan la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Takwa itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ketika orang berpuasa, melaksanakan perintah puasa, meninggalkan makan dan minum di siang hari, tetapi anggota tubuhnya berbuat maksiat, coba, berarti di sisi yang lain langsung melanggar larangan. Di saat puasa saja tidak bisa takwa, apalagi nanti setelah puasa. Coba. Luar biasa. Puasa kalau dilakukan yang benar, bisa membentuk akhlak yang sabar. Bapak-bapak, ada sekarang kemaksiatan yang mudah dilakukan dan itu melibatkan anggota tubuh banyak untuk maksiat. Ya kalau HP, buka HP itu, utek-utek HP itu. Kalau HP dibuka, yang dibuka menu yang tidak baik, matanya maksiat, telinganya maksiat, tangannya maksiat, hatinya maksiat, pikirannya maksiat. 5 anggota tubuh maksiat. Itu kalau dilakukan dalam keadaan puasa, pahala puasa dikurangi. Kalau banyak yang dikurangi, bisa-bisa pahala puasa habis. Maka benar yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyam ilal ju' wal 'atsh. Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus. Kembali, puasa membentuk pribadi akhlak yang sabar. Yang ketiga, puasa itu menahan ujian loh Pak. Bukan hanya ujian lapar saja. Ujian ternyata di lingkungan kita banyak orang tidak berpuasa. Ujian warung-warung masuk yang berbau-bau menyengat itu langsung masuk ke hidung kita, coba. Diuji kita itu. Ujian apa lagi? Maaf, orang-orang di sekitar kita berkeliaran, auratnya terbuka, coba. Soalnya melihat aurat itu pun berkaitan puasa dikurangi pahalanya. Lengkap sudah. Ujian menurut agama 3 macam tadi. Ujian melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, ujian dalam menghadapi ujian dalam musibah atau ujian Allah. Ya, itu lengkap ada di puasa. Maka saya pikir perenungan yang sangat dalam takmir ini mengangkat tema puasa menuju akhlak sabar. Yang kedua, waktunya ngapunten Pak singkat gitu. Akhlak ikhlas. Ini tidak usah diuraikan panjang lebar akhlak ikhlas ini. Kenapa? Karena memang puasa itu intinya ikhlas. Ibadah yang paling rahasia itu puasa. Kalau ibadah sholat masih banyak bisa tahu. Berjalan ke masjid, kadang suaranya imam itu enak. Ini kalau niatnya nggak ditata, ono sing muji, ono ustaz suara jenengan ustaz isok jadi ujub, isok jadi riya. Puasa ini Pak, nggak ada yang percaya berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah selain puasa itu balasannya ditentukan oleh Allah. Allah menyatakan di surat Al-An'am 160, setiap kali kebaikan dibalas 10 kali oleh Allah. Itu termasuk membaca Al-Quran, 1 huruf 10 kali pahala. Sodako Al-Baqarah 261 dibalas sampai 700 kali. Dijelaskan sholat jamaat 27 derajat ya, sendiri 1 derajat. Puasa kata Allah, puasa itu li wa ana ajzibi. Kullu amali ibni Adam lahu kata Allah. Hadis seluruh amalan anak Adam untuk mereka. Illa shaum kecuali puasa. As-saumu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzibi, saya yang membalas yang tidak
terbatas berapa kali lipat pahalanya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamanna kulla syuhur fi sana Ramadan." Sekiranya umatku itu ngerti kebaikan, keberkahan, fadilah dan apa saja yang ada di bulan Ramadan ini, mesti akan menginginkan satu tahun itu bulannya seluruhnya adalah Ramadan. Tetapi dirahasiakan oleh Allah. Makanya ngapunten, kita puasa ini luar biasa melatih akhlak ikhlas. Siapa yang berpuasa sampai berbuka, insya Allah dengan penuh keikhlasan, dan insya Allah pasti akan mendapat anugerah Allah yang dinyatakan Rasulullah, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridha Allah, dan itulah takwa, dan itulah ikhlas, ibadah karena Allah, mengharap ridha Allah. Apa kata Rasulullah? Diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan predikat ini dapat kita raih semuanya. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.